Horas Madhita Sasudina. Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atas nama Parhalado HKBP Bogor mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semuanya. Berbahagialah yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memulai kebaktian kita ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu tita ke-5 sampai tita ke-10.
Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Tita ketujuh, jangan engkau berzina. Tita kedelapan, jangan engkau mencuri. Tita kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menduakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada Minggu Goa Simono de Ginigeti. Hari ini tertulis pada Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah dan sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenapnya ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat, Minggu, tanggal 24 April 2022. Nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu Quasimodo Geniti. Topik Minggu kita adalah berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Yang berikut keluarga baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 24 April 2022 telah diterima menjadi keluarga baru HKBP Bogor, yaitu keluarga Bapak Median Romario Sitorus, Ibu Yuliana Boru Hutagaul, alamat Sektor Karmel. Menerima pemberkatan nikah tanggal 20 Februari 2021 di HKBP Bogor. Keluarga Bapak Silton Hardi Sitorus, Ibu Suci Berliani Borusinaga, alamat Sektor Karmel. Menerima pemberkatan nikah tanggal 4 September 2021 di HKBP Bogor. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang berikut meninggal dunia. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 telah meninggal dunia Ibu Nyonya Silalahi Mida Boru Simalango, tutup usia 93 tahun, alamat Sektor Betania. Pemakaman dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di TPU Cipaku. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 telah meninggal dunia Bapak Kevin Manurung, tutup usia 56 tahun, suami dari Ibu Neneng Feti Septiawati Boru Marpaung, alamat Sektor Pilipi. Sesuai dengan permintaan keluarga, pemakaman dilaksanakan di Porsea yang dilayani oleh HKBP Ulubius Resort Porsea. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 telah meninggal dunia Bapak Effendi Siahan, tutup usia 54 tahun, suami dari Ibu Romauli Boru Silitonga, alamat Sektor Nasaret. Sesuai dengan permintaan keluarga, pemakaman dilaksanakan di Kota Cane yang dilayani oleh HKBP Kota Cane. Gereja menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Yang berikut jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 24 April 2022 telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu keluarga Bapak Jimmy Marpaung, Ibu Natalia Veronica Boru Lumban Tobing dengan satu orang anak mereka, alamat Sektor Peniel.
pindah ke GKI Pengadilan Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat mereka yang baru. Yang berikut pertanyaan sektor. Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 mulai pukul 19 WIB, ibadah pertanyaan sektor bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayan pertanyaan sektor adalah sektor Roma, dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan oleh Sintua Sektor melalui WA Group. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertanyaan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang berikut punguan Parhalado. Pada hari ini Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 17 WIB, Parhalado HKBP Bogor akan mengadakan pelayanan penghiburan bagi keluarga Bapak Pendeta Anwar P. Nababan, Boru Manalu, alamat sektor Zaitun. Yang berikut kebaktian penghiburan. Pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 pukul 18 WIB, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan di rumah keluarga Bapak J. Siagian, Ibu Boru Pangaribuan, alamat sektor Pilipi. Yang berikut Dewan Koinonia, seksi Parupuan. Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 pukul 15 WIB, seksi Parupuan akan mengadakan rapat periodisasi bertempat di lantai parkir. Dewan Diakonia, seksi kesehatan. Pada hari ini Minggu tanggal 24 April 2022 mulai pukul 8 sampai 11.30 WIB, seksi kesehatan bekerja sama dengan PMI Bank Darah akan mengadakan aksi donor darah bertempat di lantai parkir. Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 mulai pukul 19 WIB, seksi kesehatan akan mengadakan webinar tentang manfaat donor darah bagi kesehatan via Zoom. Narasumber adalah Bapak Dr. Wisnu. Link Zoom akan dibagikan Sintua Sektor masing-masing. Diminta kepada jemaat supaya mengikuti kegiatan tersebut. Yang berikut pelantikan seksi-seksi periode 2022 hingga 2024 HKBP Bogor. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 8 Mei 2022, di kebaktian pukul 7 WIB setelah warta akan diadakan pelantikan seksi-seksi periode 2022 hingga 2024 HKBP Bogor. Yang berikut informasi per tahun. Website HKBP Bogor. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita telah membuat website di link www.hkbbogor.org. Sebagai admin calon Sintua Manurung dan Nyonya Siombing Ida Lestari Boru Pardede. Kartu pilihan bulanan dan iuran diakoni sosial. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita telah menyediakan kartu pilihan bulanan dan iuran diakoni sosial untuk mengingatkan warga jemaat menyerahkan persembahan bulanannya sekaligus iuran diakoni sosial. Kartu tersebut sudah tersedia di Sintua Sektor masing-masing. Marilah kita serahkan persembahan bulanan kita dengan sukacita. Yang berikut informasi resort. Pada hari ini Minggu tanggal 24 April 2022 di ibadah pukul 9 WIB akan diadakan lepas CD di HKBP Pos Parmingguan Bethlehem kepada 3 orang laki-laki dan 5 orang perempuan yang dipimpin oleh pendeta resort. Yang berikut informasi distrik. Sesuai dengan keputusan Sinode Distrik, pada hari ini Minggu tanggal 24 April 2022 kita akan menyampaikan persembahan kantong keempat di dalam amplop untuk kepala bidang
atau Kabid Diakoni HKBP Distrik 28 Deboskap, Amang Pendeta Dr. Jusen Boang Manalu yang akan pindah tugas pelayanan. Kita akan memberikannya dalam amplop dari distrik ke depan altar. Sosialisasi sentralisasi penggajian pelayan HKBP. Pada tanggal 8 hingga 9 Mei 2022 akan diadakan sosialisasi sentralisasi penggajian pelayan HKBP untuk wilayah 6, Distrik DKI, Distrik Bekasi, Distrik Deboskap, Distrik Banten, Distrik IBT, Distrik Jabar Teng DIY di HKBP Yogyakarta. Sesuai dengan undangan panitia peserta dari gereja kita adalah Pendeta Resort, Ketua Parartaun, dan Bendahara Huria, dan akan berangkat pada tanggal 8 Mei 2022 sore hari. Kita doakan supaya acara tersebut berjalan dengan lancar. Pemberangkatan dan pelantikan Kepala Bidang Diakoni Distrik. Pada hari ini, Minggu tanggal 24 April 2022, di ibadah pukul 9.30 WIB akan dilaksanakan acara pemberangkatan dan pelantikan Kepala Bidang Diakoni HKBP Distrik 28 Deboskap dari Pendeta Dr. Jusen Boang Manalu kepada Pendeta Adolf Tasman Dababan STH. Acara dilaksanakan di HKBP Cinere yang dipimpin oleh Praeses HKBP Distrik 28 Deboskap, Pendeta Nexon Simbanjunta MTH. Setelah acara ibadah selesai, akan dilanjutkan dengan ramah tamah dan dari gereja kita yang akan berangkat mengikuti acara tersebut, yaitu Pendeta Resort dan 2 orang Parhalado Resort, yaitu Sintua Beb Utajulu dan Sintua Junjungan Lubis. Yang terakhir, keuangan. Saldo per tanggal 15 April 2022 sejumlah Rp314.164.368. Saldo ruas mengurupi ruas Rp49.726.000. Pemasukan dalam minggu ini Rp151.583.022. Pengeluaran dalam minggu ini Rp39.799.760. Saldo per tanggal 22 April 2022 sejumlah Rp475.673.630. Demikianlah warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Untuk warta yang tidak kami bacakan bisa kita baca dan lihat di warta yang ada pada kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Ku yakin
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu ini, Minggu Quasimodogeniti, diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 yang dimulai dari ayat 1 sampai 6. Akan saya bacakan untuk kita, demikian bunyinya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Horas, Shalom. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen adalah orang yang sudah berhenti melakukan apa yang diinginkan hatinya untuk dia lakukan, dan mulai melakukan apa yang Kristus kehendaki untuk kita lakukan. Nah, itulah sesungguhnya kehidupan orang Kristen. Sekali lagi amanginang, orang Kristen adalah orang yang sudah berhenti melakukan apa yang diinginkan hatinya untuk ia lakukan dan mulai melakukan apa yang Kristus kehendaki untuk kita lakukan. Nah, itulah bukti perubahan diri setelah ada perjumpaan dengan Yesus. Dan itulah topik minggu kita hari ini, berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Apa jadinya amanginang hidup kekristenan kita kalau kita membatasi kuasa Yesus dalam kehidupan kita? Ketika kita membiarkan hidup ini berjalan tanpa Kristus, berjalan tanpa norma, berjalan tanpa moral, berjalan tanpa akhlak yang baik, apa jadinya kehidupan kekristenan kita kalau kita membiarkan hidup ini berjalan tanpa kasih? Pasti semuanya mau saling memangsa yang satu dengan yang lain. Nah, kalau itu yang terjadi amanginang, tentu hati dan pikiran kita pasti akan kacau balau. Tidak ada lagi kedamaian. Yang timbul adalah kebencian, yang timbul adalah permusuhan, yang timbul adalah kedengkian. Kalau kita membiarkan hidup kita ini tanpa Kristus. Nah, oleh karena itu kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, dan kita baru merayakan Paskah 1 minggu yang lalu. Kalau kita
sudah benar-benar merasakan kehadiran Yesus di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, seyogianya itu harus membawa perbedaan yang amat besar. Apalah itu? Kita maunya harus penuh sukacita dan kedamaian. Kalau kita sudah merayakan Paskah, kehidupan kita harus semangat dan hidup di dalam pengharapan dan suka menolong dan yang lain-lain. Itu seharusnya yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Sekali lagi tadi, kalau kita baru merayakan Paskah, kita harus bersuka cita di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu mari kita periksa hati kita. Kalau kita sekarang tidak bersuka cita, ada apa? Apa yang terjadi? Dan itulah kenyataan yang terjadi Amanginang. Dalam kenyataannya masih banyak dari antara orang Kristen berjalan seolah-olah tanpa Kristus. Mata imannya belum terbuka. Ya Kristen, ya Kristen. Itu tertulis nyata dalam KTP-nya. Tetapi tidak ada sukacita. Holan namur hing, holan namar ungut-ungut, holan namar hoi-hoi. Mengeluh, tidak ada sukacita. Dia malas datang ke gereja, dia malas berdoa. Itulah sebabnya hidup orang-orang seperti itu dikuasai kecemasan, dikuasai kekecewaan. Hidupnya serba mengeluh, hidupnya selalu menyalahkan Tuhan, hidupnya suka menggerutu. Itu sekali lagi kehidupan sebagian dari orang-orang Kristen. Saya percaya kita ini adalah orang-orang yang sudah berjumpa, merasakan kasih Yesus, maka kita harus selalu tetap bersuka cita. Amin. Gugu kamu amin. Amin. Itu harus bersuka cita, penuh damai. Kalau kita sudah benar-benar, sekali lagi tadi, Yesus yang telah bangkit itu hadir dia bersama dengan kita. Meskipun kita tidak melihat dia secara kasat mata, tetapi kita bisa merasakan kasihnya yang menolong, yang menyertai, yang membantu, dan yang selalu tetap bersama dengan kita, baik dalam keadaan suka dan duka. Nah, di dalam nats kita hari ini Amanginang diberitakan kepada kita bagaimana proses pertobatan Paulus. Nah, kalau kita mengikuti kisahnya di kisah 9 ini, sebelum berjumpa dengan Kristus, Paulus yang tadinya dia bernama Saulus, kehidupan dia benci, dia langsung mengadakan permusuhan dengan orang-orang yang percaya, yang mengikut jalan Tuhan. Katanya di dalam nats kita ini, Saulus sangat dengki kepada pengikut-pengikut Yesus. Dia memusuhi orang-orang Kristen. Dia mengejar, dia menangkap, dia menganiaya, dia membunuh para pengikut Yesus pada waktu itu sebelum dia bertobat. Dan sepertinya dia seperti seorang yang diliputi kemarahan yang sangat untuk balas dendam. Itulah gambaran, itulah kehidupan Paulus yang diceritakan, yang diberitakan di dalam nats kita ini. Dia menggebu-gebu meminta surat kuasa dari imam besar di Yerusalem supaya ada pegangan dia. Rencana dia mau pergi ke Damsyik. Apa tujuannya pergi ke Damsyik? Hanya satu, mencari, menangkap, menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Tidak tahu apa untungnya bagi Saulus pada waktu itu, selain daripada kelelahan dan kerugian besar. Kalau Paulus ini orang Batak, inilah si Pangkaron, SPGR. Gak ada untungnya. Apa sih ruginya dia rupanya kalau ada orang lain mengikut jalan Tuhan? Itu kan si Pangkaron itu. Mau dia berlelah-lelah minta surat persetujuan lagi dari imam besar, surat kuasa. Itu yang ditunjukkan, ini loh surat, saya akan tangkap kamu. Mengapa kau mengikuti jalan Tuhan? Apa rugi dia? Gak ada sebenarnya.
Nah, disinilah kita lihat teman-teman, sampai saat itu Saulus melakukan apa yang dia suka, Saulus melakukan apa yang dia pikir benar dan yang terbaik, Saulus melakukan apa yang ingin ia perintahkan. Nah, ini pola pikir seperti ini sangat berbahaya. Sampai saat ini makanya kita harus hati-hati. Belum tentu apa yang kita pikir baik menurut Tuhan. Belum tentu apa yang kita pikir benar di mata Tuhan. Kita harus tunduk dan menyerah kepada kuasa Kristus. Amin. Dari situ sekali lagi tadi, sampai saat itu Saulus melakukan apa yang dia suka. Tetapi hanya sampai di situ. Nah, apa kemudian yang terjadi? Mari kita baca dulu Alkitab kita, kalau Amanginang buka Alkitab. Dari ayat 3, 4, 5. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Yesus. Nah, disinilah kehadiran Yesus Samanginang kepada setiap pribadi lepas pribadi yang percaya kepada Dia. Akulah yang kau aniaya itu. Sebenarnya bukan pribadinya. Penganiayaan untuk Yesus sudah selesai, disalib pada waktu itu. Tetapi kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Kristen hingga saat ini, siapa yang menganiaya Yesus, menganiaya murid-murid Yesus, yang menganiaya orang-orang Kristen, dia sama saja menganiaya Yesus. Itulah sukacita kita, ada Yesus yang selalu tetap bersama dengan kita. Amin. Molo disusai jol mahamu. Karena kalian adalah orang Kristen, percayalah, sama saja dia menyusahi Yesus. Kalau kalian Amanginang menghadapi hambatan dimanapun itu, tempat pekerjaan atau di mana-mana, ingatlah Amanginang, Yesus tidak tinggal diam. Yesus hadir, merasakan apa yang ada di dalam hati kita. Kita bayangkan sekarang bagaimana takutnya orang-orang yang percaya kepada Yesus dikejar-kejar, bayang-bayang kematian. Karena si Saulus ini yang terlalu si pangkaron dia kan, yang marah-marah nggak ada alasannya. Orang lain mengikuti Yesus kok dia marah-marah, kenapa dia dengki, kenapa dia iri, kenapa dia benci. Tetapi Yesus menghentikan langkah Paulus, dan kini ia harus dipapah sebagai orang buta dan tanpa bisa berbuat apa-apa. Katanya dia rebah. Jadi kalau kita baca selanjutnya ayat-ayat selanjutnya di pasal 9 ini, memang benar. Ketika sinar itu mengelilingi dia, dia rebah, tidak bisa melihat. Jadi ada perubahan total yang terjadi dalam kehidupan Paulus pada saat itu. Kristus yang telah bangkit itu berkata kepada Paulus, pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Bisa enggak kita menangkap Amanginang apa makna di balik kata-kata itu? Dia tadi sudah rebah, tidak bisa lagi melihat, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Apa kata Tuhan Yesus? Pergilah ke kota, di sana nanti akan kamu dengar apa yang kamu harus perbuat. Yang mau dikatakan, jangan coba-coba menganiaya saya. Sehebat-hebatnya kamu, sekuat-kuatnya kamu, mau apapun jabatanmu di dalam agama Yahudi, itu tidak berlaku sama saya. Kalau kamu menganiaya saya, begitu kira-kira yang mau dikatakan dalam pasal ini. Pergilah ke dalam kota, kata Tuhan Yesus. Paulus tunduk kepada Yesus. Sejak peristiwa itu dia akan melakukan apa yang dikatakan Yesus kepadanya.
dan peperangan panjang antara dirinya sendiri dengan kebenciannya yang mendalam terhadap umat Kristen berakhir sudah. Sebenarnya orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu tidak bermusuhan dengan dia. Dia sendiri yang menciptakan permusuhan itu karena dia benci. Jadi kalau kita benci kepada seseorang itu, sebenarnya bukan orang itu yang menjadi lawan kita. Kebencian yang ada di dalam diri kita itulah yang menjadi lawan kita. Nah, ini yang kita lihat di dalam kehidupan Paulus. Sekali lagi, peperangan yang panjang antara dirinya sendiri dengan kebenciannya yang mendalam terhadap umat Kristen. Datang Yesus, sampai sini, stop, tanya, tidak bisa lagi. Mulai saat ini kamu harus melakukan apa yang saya katakan. Nah, itulah kita lihat Amanginang, Paulus menyerah kepada Kristus. Paulus tunduk kepada Kristus. Dan kalau kita lihat perjalanan selanjutnya, sejak pertobatan itu, Pauluslah seorang rasul yang benar-benar sangat berani memberitakan Injil. Dan itulah Amanginang dampak dari perjumpaan dengan Yesus. Kita menjadi orang-orang yang semangat, orang-orang yang berani untuk memberitakan Injil sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan setiap hari. Amin. Madokonami pihang gali-gali. Amin. Itu. Kita harus merasakan itu, harus semangat. Berani dia. Dia tidak takut. Tidak takut dia. Apapun yang terjadi, dia menegakkan kebenaran tanpa ada rasa ragu-ragu kepada dia. Tidak ada pertimbangan ini dan itu. Pokoknya apa yang dikatakan Yesus itu yang dia beritakan. Sampai dia mengalami berbagai macam penderitaan. Sebenarnya kalau kita baca surat-surat Paulus di Korintus, dikatakan Paulus ini ada penyakit di dalam tubuhnya, ada duri. Tetapi penyakit itu tidak mengganggu dia. Kenapa? Pola pikirnya, semangatnya, hatinya sudah tertuju kepada Yesus yang sudah mengubahkan dia. Dia tidak cengeng. Ai marsahi doa waro bainoku Petrus membuat berita naulio, tolong aduh saya nggak mampu lagi nggak ada itu. Semangat, nggak cengeng dia tuh. Karena apa? Bagi dia, dan itu dikatakan di Filipi, Kristus adalah hidup bagiku, katanya. Ini sangat luar biasa. Dan bahkan sama kematian juga dia tidak takut. Kematian adalah untung. Itu kata Paulus. Itu hebatnya dia. Nah, itulah perubahan dari orang-orang yang sudah menerima Yesus, yang sudah berjumpa dengan Yesus. Tetapi kalau orang-orang yang masih setengah-setengah, hanya kenal-kenal Soekarno, tanda-tanda Soekarno kepada Yesus, wah, dia ini masih suka mengeluh, masih suka merepet-merepet, masih suka menggerutu, masih suka dia maunya apa yang dia inginkan itu yang diberikan oleh Tuhan. Itulah tipe-tipe orang yang tanda-tanda Soekarno kepada Yesus. Karena sekali lagi tadi yang sudah saya awali di khotbah ini, masih saja ada orang yang hanya tanda-tanda Soekarno kepada Yesus. Percaya kepada Yesus, percaya. Kagum kepada Yesus, kagum. Tetapi merasakan perjumpaan dengan Yesus belum tentu. Nah, itulah kita diingatkan melalui nats ini, berubah oleh perjumpaan dengan Yesus, menjadi orang-orang yang benar-benar berani tampil, berani menegakkan kebenaran demi Kristus. Karena apa? Orang Kristen tidak berhenti hidupnya di dunia ini. Orang Kristen tujuannya adalah supaya dia nanti masuk surga. Amin. Itulah mahkota kehidupan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan hidup kita juga Manginang yang sudah berjumpa dengan Yesus, kita takluk dan menyerah kepada Kristus sekeras-kerasnya hati dan kebencian kepada para pengikut Yesus. Kalau sudah berjumpa dengan Dia, pasti akan menyerah, pasti akan bertobat, pasti akan berubah. Sekali lagi tadi, kita ini adalah orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Makanya tadi diingatkan kita di kitab Mazmur dalam epistel itu,
Marilah kita tekun untuk mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus. Jadi kita ini di Minggu Quasimodogeniti ini, yang artinya seperti bayi yang baru lahir, itulah kehidupan orang-orang yang baru berubah. Seperti bayi yang baru lahir, itu arti dari Minggu Quasimodogeniti. Kita semua sudah tahu kehidupan seorang bayi yang sudah lahir, dia sudah pasti bergantung kepada mamanya, kepada orang tuanya. Bahkan dia maues di susu natama. Itu dikatakan di bahasa Batak. Dia selalu bergantung kepada itu. Nah, begitu juga lah kita. Orang yang sudah diubahkan di dalam Kristus Yesus, kita bergantung kepada Tuhan seperti bayi yang baru lahir itu, dan haus akan firman Tuhan. Haus akan bertemu dengan Tuhan terus menerus dalam kehidupan kita. Haus datang ke gereja, haus beribadah. Jadi kalau kita masih malas-malas datang ke gereja, berarti kita ini masih belum berubah. Jadi ini harus kita tunjukkan Amanginang, harus kita tunjukkan. Bukan hanya di Jumat Agung saja kita ini datang ke gereja. Memang kalau saya perhatikan jumlah kehadiran di Jumat Agung membludak itu. Tapi di Paskah sudah berkurang. Loh, ini di mana ini orang ini semua, pikirku. Ada sekitar 200-300an itu berkurang. Yang tadinya dia bergereja di Jumat Agung, di Paskah berkurang 300. Ulan nama ngingu silangi Yesus itu horo-harona sida. Merayakan Paskah itu tidak datang. Padahal Paskah itu adalah menjadi inti kekristenan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Untunglah dan puji Tuhanlah Yesus itu bangkit. Sehingga iman kita bertumbuh. Kita tidak takut lagi kepada kematian. Karena ada Tuhan yang sudah membangkitkan kita. Nah, itulah Amanginang natskopa kita pada minggu ini. Kita juga diingatkan supaya mau diubahkan oleh Tuhan. Bukalah mata iman. Rasakanlah Yesus itu yang hadir di dalam kehidupanmu, pekerjaanmu, tempat tinggalmu, dimanapun Amanginang berada, dimanapun bekerja. Ya mungkin ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, tantangan, persoalan atau apapun, baik di kantor, di tempat pekerjaan yang lain, atau di rumah atau apapun, memang kadang-kadang kita bertanya dalam hati, di mana Tuhan ini pada saat itu. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu kita merasakan, tanpa kita sadari, Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita, menyelesaikan masalah demi masalah. Kita dimampukan Amanginang hingga saat ini menghadapi berbagai macam kesulitan. Dan percayalah, lebih banyak yang baik diberikan Tuhan kepada kita daripada yang tidak baik yang kita alami setiap hari. Amin. Amin. Tak terhitung. Makan diberikan, minum diberikan, uang diberikan, berjalan diberikan, melihat diberikan, tangan kita ini bergerak diberikan, telinga kita ini diberikan, mulut kita berbicara diberikan. Itu sudah berapa? Belum lagi yang lain-lain. Banyak hal yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu yang terakhir nats ini mengingatkan kita, mendekatlah kepada Tuhan. Dan imanmu tidak akan sia-sia kalau kita benar-benar setiap hari mendekat, mendengar firman Tuhan. Kita haus dan bergantung kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana Saulus berubah, bertobat. Yang tadinya dia benci, menganiaya orang-orang yang percaya kepadamu. Tetapi di tengah jalan Yesus datang mengubahkan dia, sehingga dia Tuhan takluk berubah. Dan dia yang tadinya melakukan apa yang dia kehendaki, sejak pertobatan itu dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Demikianlah kehidupan kami Tuhan. Kami sudah berjumpa dengan Yesus, kami sudah merayakan Paskah bersuka cita. Biarlah perjumpaan kami dengan Tuhan mengubahkan pola pikir kami, mengubahkan sikap kami, supaya kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan pakai kami
menjadi orang-orang yang berani, yang bersemangat untuk menyatakan yang benar di dalam kehidupan kami. Berkatilah umat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini dan juga yang mengikuti ibadah ini di rumah melalui live streaming. Biarlah Tuhan yang bersama dengan jemaat yang Kau kasihi ini besok dan 1 minggu ke depan, dimanapun mereka bekerja, beraktivitas, kemanapun anak-anaknya Tuhan bersekolah atau kuliah atau sedang mencari pekerjaan atau yang sedang bekerja atau apapun itu, kami yakin kasih-Mu menyertai kehidupan kami setiap saat. Tuhan, jika ada dari antara jemaat ini Tuhan ada pergumulan, ada kesusahan hidup, ada kesulitan hidup, datanglah Engkau ya Yesus untuk mengangkat itu, menggantikannya dengan sukacita dan berkat yang berlimpah. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini berjuang karena mereka sakit. Biarlah Engkau hadir memberi kesembuhan. Amang kana baban, halasan si majutak, amang ti si buaya, inang nyonya si buaya buru si tanggang, Hesekiel si buaya, Heldi si buaya, Ruben Siahan, dan yang lain-lainnya Tuhan yang tidak tertulis namanya di warta jemaat ini. Biarlah Tuhan memberi kesembuhan dan memberi kesehatan melalui tangan dokter, obat yang mereka makan, dan juga perawatan yang dilakukan oleh keluarga. Semuanya itu adalah perpanjangan tangan Yesus untuk memberi kesembuhan kepada mereka. Dan juga yang berduka, jemaat-Mu saat ini, biarlah Tuhan memberi penghiburan. Inilah kami Allah Bapa di sorga, kiranya Kau mendengar doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Hati damai dan senang.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amanginang yang dikasihi Yesus, ibadah kita pada pagi ini sudah selesai. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kita. Doa kami Amanginang sehat-sehat datang dari rumah, juga sehat-sehat pulang dari gereja ini, tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Amin. Di sini kami berdiri pendeta dan juga para sintua, Amanginang Sintua yang melayani, dan juga pemandu lagu, pemain musik, penerima tamu, tim kesehatan, menyampaikan salam minggu kami dari altar ini. Terimalah itu Amanginang dengan penuh sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, mulak mahamu di bagasan damai.